Emil, Projo menyatakan akan all out mendukung Bu Hovifah dan Mas Emil, ini menambah optimisme menang nggak Mas? Alhamdulillah tentu, karena masyarakat Jawa Timur ini berdasarkan hasil analisa, survei dan lain sebagainya itu menunjukkan mereka sangat respect dengan Pak Jokowi, dengan pembangunan dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintahan Pak Jokowi selama 2 periode beliau menjabat. Tentunya Projo adalah salah satu elemen yang memang selama ini berada di barisannya Pak Jokowi. Dan barisan inilah yang kita harapkan juga bisa memperkuat betul ikhtiar kami di Pilkada Jawa Timur mendatang. Insya Allah seminggu ke depan akan belum diumumkan, tapi berproses, tapi pasti tidak melebihi tanggal 27 gitu ya. Jadi siapa-siapanya biar Bapak Ibu DPP kami yang berkomunikasi. Tapi nama-nama yang sudah disebut itu insya Allah yang menjadi nama-nama yang akan dipertimbangkan untuk dipilih salah satu. Ada ya, berapa kan Bu ada yang Bu Risma, Pak Anas, Pak Kanang, Pak Pram, ada 4 nama kan yang dikeluarkan. Nanti DPP kan akan memilih satu. Nah, memilih satu pasti akan berbicara dengan rekan-rekan PKB dan Nasdem, karena 2 ini juga menentukan. Tapi karena ini sudah kawasannya DPP partai gubernur kan, kami tidak melakukan telaah seperti untuk kabupaten kota, tapi kami hanya sekedar memberikan sebuah gambaran-gambaran situasi lapangan, hasil survei itu kita sampaikan kepada DPP partai. Ini daerah besar, Ibu Ketua Umum yang akan memutuskan. Calon gubernurnya apakah dari PKB atau dari PDIP kan? Gus Halim apakah posisinya gubernur, calon atau wakil? Tinggal kompromi. Kan di sana kursinya lebih bagi PKB ya. Lebih tinggi dibandingkan PDIP. Artinya PKB punya peluang untuk jadi calon gubernurnya, wakil gubernurnya mungkin dari PDIP. Gus Halim maju ya tinggal dicari apakah Risma ataukah tokoh lain. Ini belum kelihatan ya, belum tahu ya. Berarti kalkulasinya masih panjang. PDIP sama PKB ini mundur ya, memalukan berarti. Ya, kalau kan saya ya, juara 1, 2 kan? Ya, menurut saya kalau ya? tidak maju artinya kaderisasinya gagal. Gagal ya. Memalukan juga. Ya, memalukan loh. Itu kayak buat apa partai politik membangun kaderisasi lalu pemilunya menang juara 1 dan 2 tapi tidak mau menghadirkan kandidat yang bagus. Kan itu kan lucu. Relawan Pro Jokowi akan menyiapkan strategi khusus untuk memenangkan Hovifah Indar Parawansa Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jatim 2024. Projo menyiapkan relawan yang andal dalam tim pemenangan. Sekjen Projo, Handoko menegaskan bahwa dukungan Projo di Pilgub Jatim kepada Hovifah Emil. Handoko mengatakan, Projo sudah punya strategi khusus untuk memenangkan Hovifah Emil. Strategi ini akan dituangkan langsung dalam proses kampanye Hovifah Emil. Sementara itu, Ketua Projo Jatim Bayu Airlangga menegaskan, Hovifah adalah sosok terbaik untuk memimpin kembali Jawa Timur. Kinerja Hovifah selama memimpin Jawa Timur pada 2019 hingga 2024 sangat baik. Hovifah mengapresiasi dukungan Projo. Ketum PP Muslimat NU ini menyebut Projo punya kekuatan yang solid dan tidak perlu diragukan lagi untuk level pemilu. Menurut Hovifah, irisan suara Projo bisa melengkapi dirinya yang lekat dengan kalangan Muslimat NU dan warga Nahdlin. Dengan Projo silaturahmi ke kediaman Bu Hovifah. Ya, tentu kali ini saya alhamdulillah terima kasih pada Bu Hovifah, saya sambut diterima di sini. Kami dari Projo berkunjung ke Surabaya dalam rangka untuk menyongsong Pilgub Jawa Timur. Tentu kami di sini menegaskan dukungan Projo kepada pasangan Ibu Hovifah dengan Mas Emil, dan ini sebagai pesan kepada seluruh kawan-kawan Projo di Jawa Timur, baik di DPD maupun di DPC, untuk bekerja sekuat tenaga memenangkan Ibu Hovifah di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Matur nuwun. Kebetulan tadi Pak Sekjen juga membantu kami mengkoneksikan kami dengan Ketua Umum Projo, jadi Pak Budi. Jadi kalau hari ini Pak Sekjen dan tim dari DPP bersama DPW, diikuti juga beberapa DPC memberikan support kepada kami. Tentu ini energi yang luar biasa. Kameranya center.
Cagup Hovifah Indar Parawansa belum menemukan penantang di Pilgub Jatim 2024. Namun, nama Tri Risma hari ini atau Risma makin santer diusung PDIP untuk melawannya. Sejumlah survei yang sudah dilakukan beberapa lembaga juga memunculkan nama Risma dalam bursa Pilgub Jatim. Hasil survei itu menunjukkan, elektabilitas Risma mengekor Hovifah. Jika bertarung head-to-head, dua Srikandi Jawa Timur ini akan bersaing tipis. Elektabilitas Hovifah versus Risma dari sejumlah lembaga survei bisa menjadi acuan, terutama bila Risma memang jadi diusung oleh PDIP. Litbang Kompas. Dalam survei Litbang Kompas, elektabilitas Hovifah dalam kuesioner Top of Mind Cagup Jatim 2024 masih unggul cukup jauh di atas Risma. Dalam data yang dirilis Litbang Kompas pada Jumat 19 Juli lalu, elektabilitas Hovifah berada di angka 26,8%. Sang Menteri Sosial Risma berada di urutan selanjutnya dengan elektabilitas 13,6%. Pada posisi ketiga survei Litbang Kompas tersebut, nama Emil Dardak muncul dengan elektabilitas 3,8%. Namun, Emil sudah dipastikan akan kembali mendampingi Hovifah untuk merebut periode kedua. Litbang Kompas menyelenggarakan survei periodik melalui wawancara tatap muka di periode 20 hingga 25 Juni 2024. Ada 500 responden yang dipilih acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Jawa Timur. Lembaga Survei Proximity Indonesia. Lembaga Survei Proximity Indonesia menyebut petahana Hovifah Indar Parawansa masih unggul di semua aspek survei. Dalam survei Proximity Indonesia pada kuesioner pertanyaan tertutup terkait elektabilitas 18 tokoh yang berpeluang maju sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa unggul di angka 55,8%. Selanjutnya ada nama Tri Risma hari ini di angka 21,80%, disusul Said Abdullah di angka 3%. Lalu ada nama Kiai Haji Marzuki Mustamar 2,1%, Aswar Anas 1,5%, Emil Dardak 0,9%, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di angka 0,8%, Thoriqul Had 0,1%, Hanindito Himawan 0,1%, Badrut Tamam 0,1%, dan Ahmad Fauzi 0,1%. Hasil survei itu juga menunjukkan 7 nama lainnya tidak dipilih, dan sebanyak 13,7% responden belum menentukan pilihan, belum menjawab. Lalu Proximity Indonesia melakukan pertanyaan tertutup simulasi 12 nama yang dipilih menjadi Gubernur Jawa Timur. Hasilnya Hovifah menguat di angka 58,5%. Survei itu dilakukan pada 8 hingga 14 Juli 2024 di 38 kabupaten yang ada di Jawa Timur melalui wawancara tatap muka terhadap 800 responden. Lembaga Survei Arci. Akcurat Research and Consulting Indonesia juga merilis peta terbaru elektabilitas sejumlah nama yang digadang-gadang maju di Pilgub Jatim 2024. Hasilnya Hovifah Indar Parawansa masih perkasa di Jawa Timur. Salah satunya dalam survei Arci simulasi Cagup 8 nama elektabilitas Hovifah di angka 49,7%. Pada urutan berikutnya ada nama Risma 13,4%, Kiai Haji Marzuki Mustamar 10,6%, Aswar Anas 5,2%, Ahmad Fauzi 4,5%, Pramono Anung 2,1%, M. Nur Arifin 0,9%, Anggia Ermarini 0,5%. Dan ada 13,1% responden belum memilih. Kemudian saat survei Arci dikerucutkan dalam simulasi 5 nama Cagup Jatim, hasilnya Hovifah menguat di angka 51,4%, Risma 16,2%, Kiai Haji Marzuki 9,8%, Aswar Anas 4,7%, Pramono Anung 3,2% dan 14,7% responden belum menentukan. Saat head-to-head kedua kandidat perempuan, hasilnya elektabilitas Hovifah tembus 54,3%, sedangkan Risma 23,8%. Serta 21,9% responden belum menentukan pilihan. Survei Arci itu dilakukan pada 1 hingga 12 Juli 2024 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Survei Arci ini menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling.